Selamat siang dan selamat datang di gereja ini. Kita berhimpun di sini di Gereja Beato Andrea Sulamolis Spring Basic untuk mengawali perayaan penerimaan sakramen perkawinan Andrea Sande dan Dewi Tadamu, Maria Nusbana dan Maria Gloria Maria. Gereja menyambut saudari-saudara dan ikut bergembira dalam perayaan kasih. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama. Semoga dengan percikan air suci ini kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga kalian berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah serta diterangi oleh Roh Kudus sehingga pantas mengikuti perayaan ini. Wakil keluarga, Bapak Pastor yang kita hormat, seluruh keluarga mempelai hendak mengantar mereka memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Silakan penyerahan konsekrasi. Simon mutai napo autore hanait ontaka tanon atone mbise neo nenamutu kemutu ada model ma sintoro right nahat miat ni dan haitan amian ma awleng. Madu saya mungkin nak kita saya kita mutai. Wasin masin madu kan wasin na namin itu masih kita susun mau tu kita kata tu faleng tu falsafa hati sih piti sih teu a makni anak bukan ma anak asman sih mau kita tamat teu nak itu orang naik kama itu siapa naik han fukna sih ma nak yo masih hanya nak saya nak kama lema harita nah kesenan bukti, yo kesenan bukti. Masih dua kita masih mau pantai, ada tipo nekat masih ansor masih ada fetor amone, ada defensi legítima, defensi mereka. Mau tu frase mungkin satu frase kepala, tuh. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan.
Ya Allah, dalam menciptakan manusia, Engkau menghendaki adanya persatuan antara laki-laki dan perempuan. Tentukanlah hamba-Hamba ini yang akan dipersatukan dengan janji perkawinan dalam negara asing. Semoga Engkau menikmati dengan Tuhan kasih dan membuat mereka menjadi saksi kasih yang sama. Dengan antara Yesus Kristus Putra Tuhan yang bersama dengan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa atas panjang segala bangsa. Bacaan dari kitab Yesaya. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah, bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan saksama dan dengan tidak bertanggung diberi biaya kepada orang-orang itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, dialah Ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan sungguh. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman perintah Raja Daud. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan ada yang tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka membeli anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara
Pada suatu hari datang ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukanlah kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dia. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara, anak yang dikasihi dalam Kristus. Saya dalam perenungan ini hanya menyoroti dari bacaan Injil, terutama dari dua kata, mendengarkan dan melaksanakan. Kita diciptakan dengan dua telinga, dan fungsinya adalah bahwa untuk mendengar, bisa juga hanya mendengar. Kalau mendengar itu bisa saja sakti lalu, tetapi mendengarkan itu maknanya lebih. Ada sesuatu yang lebih di sana, bisa disimpan atau direkam, dan menuntut dari setiap kita bagaimana kita mewujudkan dari mendengarkan. Mendengarkan tidak hanya menggunakan telinga, tetapi bagaimana yang pernah diajukan oleh Paus Fransiskus dalam Hari Komunikasi Sedunia, kita juga menggunakan hati kita untuk mendengar. Maka kita sekalian mengetahui bahwa ada suara, dan mendengarkan dengan hati membantu kita sekalian untuk mempertimbangkan dan memutuskan. Mempertimbangkan kira-kira saya buat ini, saya bisa mendapatkan apa? Kalau saya tidak buat ini, apa konsekuensi atau resikonya? Memang suara hati yang ada di dalam diri kita masing-masing tidak mampu kita jangkau, atau kadang tidak mampu untuk kita bisa mendengarkannya dengan. Maka menuntut ketajaman dari setiap kita untuk mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Kalau mendengarkan dengan telinga otomatis masuk dan dikoordinasikan dengan otak kita, kemudian kita mulai berpikir dan mengungkapkannya atau menyatakannya di dalam pernyataan atau yang kita tampilkan dalam perilaku ini. Tetapi yang lebih pada dua kategori ini, mendengarkan dengan telinga ataupun mendengarkan dengan hati. Mendengarkan dengan hati nilai atau maknanya. Untuk mendengarkan itu ada kaitannya dengan panggilan atau dengan saudara-saudara yang ada di sekitar. Pada hari ini kita akan menyaksikan dua pasang ini
haruslah dibangun mulai dari sekarang. Ya kalau untuk Andreas dan Yulita, mereka sudah 17 tahun lamanya hidup bersama. Kalau mereka 5 tahun pacaran dan baru akan hidup bersama. Dalam hidup bersama, tentu ada berbagai macam hal yang harus diupayakan, terutama komitmen dan kesetiaan. Yang dituntut dari komitmen untuk hidup bersama adalah kesetiaan dan itu akan dinyatakan oleh mereka sendiri ketika menyatakan kesepakatan perkara. Maka ketika nanti kamu sebentar menyatakan kesepakatan, misalnya alias saya sampai di mobil atau Yulita Daru, jangan kita deteksi ini saya. Yulita Daru sudah 17 tahun bersama, masa tidak tahu namanya harus tidak deteksi. Engkau sudah kurang lebih 33 tahun lama. Dituntut dari sana juga bagaimana setia untuk menghidupi apa yang kalian janjikan, terutama dalam situasi-situasi bersama Yesus. Kata-kata yang digunakan dalam kesepakatan adalah untuk dan malam di waktu siang dan sakit. Saya mau mengabdikan diri kepadamu dan sampai selama-lamanya dan seterusnya. Artinya bahwa apa yang sudah kalian janjikan menuntut dari setiap kalian untuk menghidupi. Ya memang dalam hidup ini perlu bersumpah. Tidak mudah untuk menjalani. Andreas dan Yulita mereka sudah punya pengalaman sepanjang 17 tahun. Ada berbagai macam situasi dan keadaan yang mereka alami, dan mereka pun telah menemukan solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan. Sedangkan kalian berdua baru akan hidup bersama, dan dinamika hidup kalian pun pasti akan penuh dengan berbagai macam hal. Maka setiap perbedaan yang ada hendaknya tidak dijadikan sebagai alasan untuk tidak menjalankan atau menghayati komitmen yang ada. Karena kalian sendiri telah berkomitmen, kalian sendiri telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan, dengan konsekuensi-konsekuensi yang mesti dihidupi dalam sakramen perkawinan. Maka apa yang sudah dipesankan dan mendapatkan ketika menghidupi khusus persiapan dan pemantapan perkawinan itu sendiri haruslah menjadi model kalian untuk hidup bersama atau menghidupi sakramen perkawinan. Dan ketika kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh, tentu rahmat dan buah dari sakramen itu akan kita dapat. Yesus dalam bacaan Injil menegaskan kepada kita sekalian bahwa untuk tetap berada dalam lingkarannya, untuk tetap berada dalam perhitungannya, maka kita sekalian hendaknya mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan. Maka sebagai suami dan istri hendaknya juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi kewajiban yang perlu dihidupi secara hakiki dalam sakramen perkawinan. Sehingga apa yang menjadi harapan kalian yang kalian ungkapkan kemarin bahwa mau tetap bersama sampai selama-lamanya, tidak mengalami sakit kepala dalam hidup perkawinan. Ya sakit kepala itu pasti akan. Jangan menghindari diri dari berbagai macam persoalan dan kesulitan. Silakan tanya bapak dan bapak yang telah sampai pada usia perak atau usia emas perkawinan. Bahkan sampai mati pun persoalan itu tetap ada, dan kita tetap akan membawa persoalan itu sampai ke
Maka dari apa yang sudah kalian perjuangkan selama ini, yang kalian ikuti dan harapkan, mohonkan harapan dan keraguan supaya membantu kalian dan kita sekalian yang hadir juga di sini. Sebagai tanda dan berkat kami mereka bahwa kita sekalian akan mendukung dan menopang mereka dengan doa. Sebagai manusia, kita sekalian sadar diri bahwa ada kelemahan dan ada kekurangan. Kadang kita tidak mampu untuk melaksanakan apa yang harus kita laksanakan sebagai kewajiban-kewajiban pokok kita atas